Pada video ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, pemodelan mekanik. Pemodelan mekanik berisi mengenai pembuatan desain sistem yang dibuat dengan menggunakan AutoCAD. Yang kedua, pemodelan matematis. Pada pemodelan matematis berisi mengenai penurunan hubungan fisik sistem yang akan memperoleh state space sistem. Yang ketiga, perancangan kendali. Perancangan kendali berisi mengenai kendali apa yang akan digunakan. Yang keempat, simulasi. Di sini akan mensimulasikan sistem baik secara open loop dan closed loop. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berisi mengenai hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Self-balancing robot merupakan robot penyeimbang diri yang dapat menyeimbangkan dirinya secara otomatis. Terdapat beberapa bagian dalam self-balancing robot, ada sensor ultrasonik, body, roda, dan motor DC. Berikut dimensi dari self-balancing robot. Pemodelan matematis ini saya mengacu jurnal yang berjudul Modeling and Simulation for Self-Balancing System yang disusun oleh Sun Jun dan Wan Ming Lun. Pemodelan matematis didapat dari hubungan fisik sistem. Tujuan untuk penurunan pemodelan matematis yaitu untuk memperoleh state space, di mana rumus dari state space yaitu X dot sama dengan AX plus BU, Y sama dengan CX. Pada keterangan rumus terdapat HR, HFR, CL, CR, θW, PL, PR, MW, R, IW, MP, IP, L, θP, X, X dot, dan G. Pemodelan matematis yang pertama yaitu menentukan koordinat. Koordinat yang digunakan untuk self-balancing robot ini dipilih posisi X dan sudut theta. Persamaan gerak roda ditunjukkan pada persamaan 1, di mana rumus ini berasal dari sigma FMA. Persamaan torsi ditunjukkan pada persamaan 2, dan gerak dinamis roda ditunjukkan pada persamaan 3. Selanjutnya, persamaan gerak roda dinamis roda kiri ditunjukkan pada persamaan 4, seperti pada gambar. Dan persamaan gerak dinamis roda kanan dan kiri itu sama, sehingga didapat persamaan 5 seperti itu. Yang ketiga, persamaan body. Persamaan body self-balancing robot ini terdapat dua sumbu, yaitu vertikal dan horizontal. Pada persamaan vertikal ditunjukkan pada persamaan 6, dan persamaan akibat percepatan gaya gravitasi terdapat pada persamaan 7. Sedangkan pada posisi horizontal, yaitu persamaan horizontal gerak dinamis, ditunjukkan pada persamaan 8 dan persamaan 9. Pada titik gravitasi didapat 3 persamaan, yaitu persamaan gerak dinamis body, yang mana ditunjukkan pada persamaan 10, persamaan 11, dan persamaan 12. Torsi dari body system ini ditunjukkan pada persamaan 13. Setelah itu, melakukan kombinasi antara persamaan 11 dan persamaan 13, yang mana akan diperoleh persamaan 14. Selanjutnya, yang keempat, persamaan nonlinear. Untuk mendapatkan persamaan nonlinear, kita perlu mengkombinasikan persamaan 12 dan persamaan 14. Setelah itu, dikombinasikan, maka akan didapatkan persamaan nonlinear X dot, di mana X dot ini berbentuk matriks, di mana terdapat X dot, terus 2U per R min 2C cos theta, CL sin theta, theta kuadrat ditambah CG sin min 2UC per AR per D plus CL cos theta min 2C kuadrat cos theta per A theta dot CL sin theta theta kuadrat plus CG sin min 2UC per AR
per D plus CL cos theta min 2C kuadrat cos theta per A, di mana terdapat keterangan CL sama dengan CL sama dengan CR sama dengan U, A sama dengan MP plus 2MW plus 2IW per R kuadrat, C sama dengan MPL, dan D sama dengan IP plus MPL kuadrat. X sama dengan X dot theta P dot ditranspos, dan X dot sama dengan X dot dot theta P dot ditranspos. Yang kelima, tahap linearisasi, di mana tahap ini berfungsi untuk mendapatkan posisi seimbang sistem, yang mana kita perlu mengubah nilai theta P kuadrat sama dengan 0, sin theta P sama dengan theta P, dan cos theta P sama dengan 1 pada persamaan 9, persamaan 11, persamaan 12, dan persamaan 13. Sehingga didapatkan persamaan 15, persamaan 16, persamaan 17, dan persamaan 18. Selanjutnya, melakukan kombinasi pada persamaan 16 dan persamaan 17, sehingga didapatkan persamaan 19. Dan pada persamaan 18, kita akan mencari X dot dot, sehingga akan menjadi persamaan 20. Selanjutnya, mensubstitusi persamaan 20 ke dalam persamaan 19, dan akan didapatkan persamaan 21 dan persamaan 22. Persamaan 21 dan persamaan 22 ini akan digunakan menjadi state space-nya, sehingga hal ini sangat penting. Selanjutnya, kita pada tahap state space. Tahap ini yang bertujuan untuk memodelkan sistemnya dari penurunan persamaan matematis. State space itu persamaannya yaitu X dot sama dengan AX plus BU, Y sama dengan CX. X sama dengan X dot theta P dot ditranspuskan. Sedangkan X dot sama dengan X dot dot theta P dot ditranspuskan. Selanjutnya kita akan mendapat persamaan matriks A, B, dan C-nya yang telah kita linearisasi dari persamaan linearisasi tadi. Matriks A yaitu kita telah dapat, dan matriks B serta C telah kita dapat. Selanjutnya kita akan melakukan kendali LQR dengan menggunakan MATLAB. Kendali yang digunakan pada self-balancing robot ini adalah LQR, atau Linear Quadratic Regulator. Kendali ini adalah kendali yang mencari gain K atau penguatan K yang akan digunakan untuk mengendalikan sistem. LQR disebut juga sebagai kendali optimal, karena kendali tersebut dirancang berdasarkan indeks performansi yang didapat dari cost function. Pada cost function terdapat variabel Q dan R, di mana variabel tersebut merupakan matriks pembobotan. Nilai Q harus lebih besar atau sama dengan 0, dan nilai R harus lebih besar dari 0. Untuk merancang kendali LQR secara manual, terdapat 5 tahapan. Yang pertama, mengambil matriks A dan B sistem. Yang kedua, menentukan matriks Q dan R. Yang ketiga, mencari matriks P dari persamaan aljabar Riccati. Yang keempat, menghitung K. Dan yang kelima, menerapkan K untuk closed loop system. Namun, pada video ini kita tidak akan mengerjakan secara manual. Pada video ini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan bantuan MATLAB. Selanjutnya, kita akan melakukan simulasi pada MATLAB dan Simulink. Langkah pertama, kita akan menginisialisasi spesifikasi robotnya. Nah, ini tabel spesifikasi robotnya. Selanjutnya, kita akan menulis state space-nya. Karena state space ini terlalu panjang, maka akan kita jadikan beberapa variabel. Yang ini menjadi variabel A, ini B, ini C, dan yang ini D.
Sehingga state space system menjadi A sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, D, 0. Sedangkan matriks B, 0, C, 0, D, matriks C, matriks identitas 4 kali 4, dan D, 0, 0, 0. Mengapa kita di sini menggunakan matriks identitas 4 kali 4? Dikarenakan sistem ini nanti akan memiliki gate state feedback K sebanyak 4 buah karena orde dari matriks A ada orde 4. Nanti outputnya akan kita pilih di mana kita akan mengeluarkan X sebagai posisi dan theta sebagai perubahan sudut. Selanjutnya, kita run. Nah, setelah kita run, di sebelah sini akan ada box space-nya. Selanjutnya, kita akan mencoba pada sistem open loop-nya. Di sini kita membutuhkan step untuk input masukannya. Selanjutnya ada state space. Dan ada scope. Scope ini akan melihat hasil outputnya. State space di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada di workspace tadi. A, B, C, dan D. Oke. Pada bagian step, kita akan memulai step time-nya dari 0, initial value-nya 0, dan final value-nya 1. Sample time-nya kita rubah menjadi 0,01. Nah, setelah itu kita membutuhkan the mux. Kenapa kita membutuhkan the mux? Dikarenakan pada awal tadi kita menggunakan master 4 kali 4 dan kita di sini akan memilih mengeluarkan X dan C di mana terletak pada posisi pertama dan posisi yang ketiga. Kita scope-nya yang pertama untuk posisi dan yang kedua untuk sudut. Nah, sudut di sini nanti masih dalam berupa radian sehingga kita perlu mengkonversinya dengan gain. Bagaimana cara mengkonversi radian menjadi sudut? Yaitu dengan 180 dibagi Pi. Kita hubungkan pada posisi yang ketiga. Setelah itu kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk scope-nya kita perbesar, klik kanan, style, kita rubah menjadi ukurannya menjadi 3. Nah, kita tampilkan legend-nya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pergeseran sudutnya hingga lebih dari 25 derajat, di mana self balancing robot ini mengalami perpindahan sudut sebesar itu, maka robot ini akan terjatuh. Begitupun untuk perubahan posisinya. Perubahan posisinya dapat terlihat di sini bahwa robot tersebut akan terjatuh. Kita perbesar. Nah, robot akan terjatuh. Bagaimana cara mengendalikannya? Kita akan menggunakan LQR. Pada pengendali LQR kita memerlukan matriks Q dan R, diperoleh dengan cara trial and error. Di sini saya akan mencoba pertama kali dengan menggunakan matriks identitas 4 kali 4 dan R-nya sama dengan 1. Selanjutnya, untuk memperoleh state feedback gain K, kita perlu menggunakan K sama dengan, ini merupakan sintaks dari MATLAB, LQR, matriks A, B,
key, dan R. Selanjutnya kita run. Setelah itu kita beri gain feedback-nya. Jangan lupa di sini kita beri sum. Kita ganti tandanya. Yang ini menjadi minus. Variabelnya ini kita beri variabel K yang sesuai pada MATLAB-nya tadi, dan jangan lupa multiplication-nya kita ganti matriks K kali U karena ini perkalian matriks. Sekarang kita coba running. Nah, di sini terlihat bahwa setelah diberi pengendali LQR, sistem sudah cukup stabil di mana perubahan sudutnya kurang dari 0,7 derajat dan sistem sudah dapat stabil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memvariasikan nilai Q agar kita dapat mengetahui mana sistem yang paling baik. Karena matriksnya sama dan state space-nya sama juga, maka kita hanya perlu melakukan variasi pada nilai Q. Q sama dengan E4 dikali, semisal kita ingin memvariasikan nilai Q-nya 20. Kenapa kita cukup mengalihkannya dengan 20? Karena nilai Q itu seperti ini. Nah, karena sudah diagonal, maka kita hanya perlu mengkalikannya dengan 20. Dan jangan lupa, Q-nya berbeda variabel, kita beri sini Q1, dan begitupun K-nya, K1 sama dengan LQR, matriks A, matriks B, matriks Q yang baru, Q1, dan R. Karena di sini kita hanya memvariasikan nilai Q. Selanjutnya kita coba langsung sekaligus melakukan variasi pada tiga variasi Q. Q1, Q2, semisal sini kita beri variasi 70. Jangan lupa sini juga kita ubah K2 dan sini Q2. Dan yang ketiga kita ubah menjadi Q3. Kita coba 200. K3 ini untuk nilai Q-nya tidak harus sama. Kalian kombinasikan sendiri-sendiri bagaimana dengan uji coba trial and error, dan Q-nya berubah menjadi Q3. Setelah itu kita run. Nah, di sini akan bertambah nilai K1, K2, dan K3. Selanjutnya kita akan melakukan variasi dengan nilai yang baru tadi. Di sini tinggal kita copy saja. Tadi ada Q1, ada Q2, dan Q3. Jangan lupa kita hubungkan dengan input step. Agar memudahkan kita untuk membandingkan hasilnya, maka scope ini kita jadikan satu agar terlihat mudah, agar gampang membandingkannya. Klik kanan, sinyal end port, number of input ports, kita pilih karena ini 1, 2, 3, dan 4, kita pilih 4. Begitupun yang satunya, scope yang satunya, kita ubah juga number of inputnya 4, yang ini untuk melihat posisi. Kita hubungkan yang posisi terlebih dahulu. Selanjutnya kita hubungkan yang bagian pergeseran sudutnya.
Selanjutnya kita jalankan. Kita tampilkan terlebih dahulu nilainya. Karena garisnya terlalu kecil maka kita perbesar. Gain itu untuk yang Q, gain 2 untuk variasi yang K1 atau Q1 juga. Gain 4. Oh, ini ada kesalahan, mohon maaf. Di sini kita perlu ubah juga K-nya menjadi K1. Yang di sini juga kita ubah menjadi K2. Dan yang terakhir menjadi K3. Selanjutnya kita run. Nah, kita perbesar seperti tadi. Gain untuk yang K, gain 2 yang K1, gain 3 K2, kita ubah size-nya menjadi 3 juga. Dan ke-6 itu menjadi K3, kita apply. Nah, dari sini kita lihat bahwa pergeseran sudut yang paling kecil hanya kurang dari 0,1, yaitu gain 6, di mana variasi nilai Q yang paling besar 200. Nah, namun sudah sangat berbeda jika dibandingkan yang belum menggunakan kendali LQR, di mana tadi sistem berosilasi dan kemungkinan besar cell balancing robot itu terjatuh. Selanjutnya bagaimana untuk posisinya? Nah, kita perbesar terlebih dahulu. Jadi 3 semua size-nya agar sama besarnya. Nah, jangan lupa kita tampilkan legend. The MUX itu untuk yang Q atau K. The MUX X1 itu untuk yang Q1 atau K1, The MUX 2, K2 atau Q2, dan The MUX 3 untuk yang K3 dengan variasi Q3. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa pergeseran posisinya yang paling sedikit yaitu yang The MUX X3 atau yang variasi Q3. Dengan begitu, nilai terbaik di sini yaitu apabila matriks Q semakin besar, maka respon sistem cell balancing robot akan semakin baik. Selanjutnya, kita akan melihat peak responnya dan settling time-nya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan pada inputnya, pilih linear analysis point. Nah, di sini kita akan menggunakan toolbox linear analysis point. Selanjutnya, pilih input perturbation. Nah, untuk output kita juga perlu menggunakan, kita di sini akan melihat pergeseran sudutnya. Jadi pilih linear analysis dan output measurement. Dan ini berlaku untuk semuanya. Kita beri masing-masing. Linear analysis point, output measurement. Selanjutnya kita pilih analysis, terus control design dan linear analysis. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita pilih sinyalnya tadi, karena inputnya step, kita klik step. Tunggu beberapa saat, sistem sedang memplotting grafiknya. Nah, yang pertama untuk variasi Q, yang pertama menggunakan matrik identitas, yang kedua Q1 dengan nilai 20, Q1, Q2 dengan nilai 70, dan Q3 dengan nilai 200. Bagaimana cara melihat settling time dan peak response? Kita klik kanan, peak response, dan klik kanan settling time. Nah, dari respon sistem di sini dapat kita lihat bahwa settling time sistem hampir semuanya sama.
kurang dari 1 detik, di mana sistem ini sudah sangat stabil untuk mempertahankan posisi keseimbangannya. Namun, untuk peak responnya di sini yang berbeda, di mana nilai dengan Q yang paling besar, yang paling baik di sini, yaitu kurang lebih 0,04, sedangkan yang lainnya kurang dari 0,1, 0,15, dan yang menggunakan matriks identitas saja 0,6 derajat. Namun, dengan melihat grafik ini bahwa sistem sudah dapat kita simpulkan dengan menggunakan LKR, sistem sudah sangat stabil dibanding dengan open loop tadi yang belum menggunakan LKR. Nah, ini grafiknya yang paling bagus. Ini variasi Q dengan matriks identitas. Yang ini dengan Q sama dengan 20, yang warna merah Q sama dengan 70, dan Q3 sama dengan 200 menggunakan yang ditunjukkan oleh grafik yang berwarna hijau. Dengan ini, apabila nilai Q semakin besar, maka respon sistem tersebut akan semakin baik. Kesimpulan pada video ini terdapat 3 poin, yaitu state space system diperoleh dari pemodelan matematis. Yang kedua, sistem tanpa kendali LKR tidak stabil dan self-balancing robot akan terjatuh. Yang ketiga, pada kendali LKR, semakin besar nilai Q, maka respon sistem akan semakin baik. Sekian video tutorial kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.